Hai teman-teman pasti pernah bermain ke taman hiburan kan? Nah, ada salah satu mainan populer tuh di taman hiburan, namanya biang lala. Teman-teman tahu kan? Teman-teman tahu nggak sih bahwa prinsip kerja biang lala sangat erat hubungannya dengan konsep fisika, yaitu gerak melingkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Kalista Tedugantari. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang gerak melingkar beraturan. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Selain itu, yang menerapkan konsep gerak melingkar lainnya adalah kipas angin yang sedang menyala, jarum jam yang sedang bergerak, dan komedi putar. Sebelum kita membahas persamaan dalam gerak melingkar, kita perlu mengetahui besaran-besaran dalam gerak melingkar. Yang pertama, periode, dilambangkan dengan T. Berikutnya, frekuensi, simbolnya F. Kecepatan sudut, lambangnya omega. Posisi sudut ditandai dengan theta. Kecepatan linier, simbolnya F. Selanjutnya, percepatan sentripetal atau AS. Dan terakhir, gaya sentripetal atau FS. Nah, teman-teman, sekarang kita bahas satu persatu yuk besaran dalam gerak melingkar. Yang pertama, periode. Periode merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran penuh. Periode dapat ditentukan dengan rumus T sama dengan T per N. Besaran yang kedua, frekuensi. Frekuensi merupakan banyak putaran tiap satuan waktu. Frekuensi dapat dihitung menggunakan persamaan F sama dengan N per T, dengan T adalah waktu yang satuannya sekon dan N adalah banyak putaran. Adapun hubungan antara periode dan frekuensi adalah T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. T adalah simbol periode, satuannya sekon. Dan F adalah lambang dari frekuensi, satuannya hertz. Besaran berikutnya adalah posisi sudut, yaitu besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Rumus untuk menentukan besarnya posisi sudut adalah theta sama dengan omega T sama dengan 2 pi Ft sama dengan 2 pi T per T. Theta merupakan posisi sudut dalam radian. Omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Besaran selanjutnya adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan sudut dihitung dengan rumus omega sama dengan 2 pi F atau 2 pi per T. Omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. F adalah frekuensi dalam hertz dan T periode, satuannya sekon. Kemudian kecepatan linier. Kecepatan linier adalah kecepatan benda untuk mengelilingi lingkaran. Arah kecepatan linier selalu menyinggung sisi lingkaran. Kecepatan linier sama dengan V sama dengan 2 pi Fr atau V sama dengan 2 pi R per T sama dengan omega R. Dengan V adalah kecepatan linier, satuannya meter per sekon, omega kecepatan sudut dalam radian per sekon, dan R adalah jari-jari, satuannya meter. Lalu ada besaran percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal disebabkan oleh adanya gaya yang selalu menuju pusat lingkaran. Rumus percepatan sentripetal adalah AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat R. AS adalah percepatan sentripetal, satuannya meter per sekon kuadrat. V merupakan kecepatan linier, satuannya meter per sekon. Omega adalah kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon. Dan besaran yang terakhir adalah gaya sentripetal, yaitu gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran dan tegak lurus dengan vektor kecepatan linier.
Gaya sentripetal ditentukan dengan menggunakan persamaan Fs sama dengan MAS sama dengan mv kuadrat per R sama dengan omega kuadrat R. Fs adalah gaya sentripetal yang satuannya Newton. M adalah massa benda dalam kilogram dan AS adalah percepatan sentripetal dalam meter per sekon kuadrat. Nah, itulah besaran-besaran dalam gerak melingkar. Oke ya teman-teman. Jadi, gerak melingkar merupakan jenis gerak yang mirip namun tidak sama dengan gerak lurus. Perbedaannya terdapat pada jenis lintasannya. Jika pada gerak lurus terdapat gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, maka pada gerak melingkar juga terdapat gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Besaran pada kedua gerak ini memiliki hubungan, yaitu kecepatan linier sama dengan kecepatan sudut kali jari-jari. Percepatan linier sama dengan percepatan sudut kali jari-jari, dan posisi sama dengan posisi sudut kali jari-jari. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas gerak melingkar beraturan atau GMB. Adapun ciri-ciri GMB adalah sebagai berikut. Lintasannya berbentuk lingkaran, dalam selang waktu yang sama besar posisi sudutnya sama, besar kecepatan linier tetap, tetapi arahnya berubah. Besar dan arah kecepatan sudutnya tetap. Besar dan arah kecepatan sentripetalnya tetap. Besar percepatan tangensialnya sama dengan 0, besar percepatan sudutnya sama dengan 0, dan yang terakhir, besar percepatan total sama dengan percepatan sentripetal. Berikut persamaan yang digunakan dalam GMB. Omega sama dengan delta theta per T. Delta theta sama dengan omega T. Theta T kurang theta 0 sama dengan omega T. Theta T sama dengan theta 0 plus omega T. Theta 0 sama dengan posisi sudut awal. Theta T posisi sudut akhir. Delta theta adalah perubahan posisi sudut. Omega adalah kecepatan sudut, satuannya adalah radian per sekon, dan T adalah waktu dalam satuan sekon. Berikutnya, gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Ciri-cirinya, lintasannya berbentuk lingkaran. Dalam selang waktu yang sama, besar posisi sudutnya berbeda. Besar dan arah kecepatan liniernya berubah. Besar dan arah kecepatan sudutnya berubah. Besar percepatan sentripetalnya berubah, tetapi arahnya tetap. Besar percepatan tangensialnya tetap, tetapi arahnya berubah. Besar dan arah kecepatan sudutnya tetap. Dan terakhir, besar percepatan total adalah resultan vektor percepatan sentripetal dengan percepatan tangensial. Nah, berikut persamaan yang digunakan pada gerak melingkar berubah beraturan. Omega 0 kecepatan sudut awal dan omega T kecepatan sudut akhir dalam radian per sekon. Alfa percepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat. Theta posisi sudut dalam radian. T adalah waktu, satuannya sekon. AT percepatan tangensial. AS percepatan sentripetal. A total percepatan sentripetal dalam meter per sekon kuadrat. Dapat dipahami ya teman-teman. Nah, untuk melatih kemampuan teman-teman, mari kita berlatih dengan soal-soal berikut. Silahkan teman-teman pause terlebih dahulu. Soal pertama. Suatu benda dikatakan bergerak apabila A. Jarak benda tidak berubah terhadap benda lain. B. Kedudukan benda berubah terhadap benda lain. C. Jarak benda kadang berubah, kadang tetap, sesuai benda lain. D. Kedudukan benda tetap terhadap benda lain. Baik, untuk nomor 1, jawabannya adalah B, yaitu kedudukan benda berubah terhadap benda lain. Soal kedua, diketahui M sama dengan 5 kilo, V sama dengan 2 meter per sekon, dan R sama dengan 0,5 meter. Pada soal ini, kita diminta menentukan pernyataan yang benar. Untuk menjawab soal ini, kita perlu bahas satu persatu. Pernyataan pertama,
Waktu putarnya adalah 0,5 pi sekon, artinya T sama dengan 0,5 pi sekon. Kita buktikan dengan mencari nilai omega terlebih dahulu. Dengan persamaan, omega sama dengan VR sama dengan 2 per 0,5 sama dengan 4 radian per sekon. Kemudian kita gunakan rumus omega 2 pi per T untuk menentukan nilai T. Sehingga T sama dengan 2 pi per omega sama dengan 2 pi per 4 sama dengan 0,5 pi sekon. Artinya, pernyataan pertama benar. Selanjutnya, pernyataan kedua. Besar percepatan sentripetalnya AS sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Percepatan sentripetal dapat dihitung menggunakan rumus AS sama dengan F kuadrat per R. Kuadrat per 0,5 sama dengan 4 per 0,5 sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Artinya, pernyataan yang kedua juga benar. Pernyataan ketiga, gaya sentripetalnya 40 Newton. Gaya sentripetal dihitung dengan menggunakan persamaan Fs sama dengan M kali As sama dengan 40 Newton. Jadi, pernyataan ketiga benar. Yang terakhir, vektor kecepatannya tidak tetap dalam gerak melingkar beraturan. Besar atau nilai kecepatannya tetap, tapi arahnya berubah, selalu tegak lurus dengan gaya sentripetalnya. Jadi, pernyataan keempat juga benar. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Semua benar. Baik, teman-teman, untuk lebih melatih kemampuan teman-teman, silahkan kerjakan soal ini dengan mandiri. Silahkan tekan tombol pause untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Selamat mengerjakan, teman-teman. Jadi, teman-teman, soal ini tentang hubungan roda-roda. Dari soal yang kita diketahui RA sama dengan 20 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,2 meter. RB sama dengan 8, kita ubah ke meter sama dengan 0,08 meter. RC sama dengan 4 cm, kita ubah menjadi meter menjadi 0,4 meter. Kemudian omega B sama dengan 10 radian per sekon. Yang ditanya adalah omega C. Penjelasannya, roda A dan roda B sepusat. Roda-roda sepusat kecepatan sudutnya sama, sehingga omega A sama dengan omega B, yaitu 10 radian per sekon. FA bisa kita tentukan dengan rumus RA kali omega A sama dengan 0,2 kali 10 sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian perhatikan roda A dan roda C yang dihubungkan dengan tali, sehingga FC sama dengan FA, yaitu 2 meter per sekon. Omega C dapat kita hitung dengan rumus omega C sama dengan FC per RC. 2 per 0,04 sama dengan 50 radian per sekon. Jadi jawabannya adalah B. Sekarang kita akan membahas aplikasi yang terkait dengan gerak melingkar pada roda. Yang pertama, hubungan roda-roda sepusat. Yang dimaksud dengan hubungan roda-roda sepusat adalah dua roda atau lebih yang berporos sama dan saling menyatu. Apabila roda-roda sepusat diputar dalam selang waktu T, maka kedua roda menempuh sudut pusat yang sama, sehingga kecepatan sudut pada kedua roda sama. Dalam hal ini berlaku persamaan omega A sama dengan omega B, sehingga FA per RA sama dengan FB per RB. Yang kedua, hubungan roda-roda bersinggungan. Pada roda-roda yang saling bersinggungan, arah putar kedua roda berlawanan dan kelajuan linearnya sama. FA sama dengan FB, sehingga omega ARA sama dengan omega BRB. Salah satu contoh roda-roda bersinggungan yaitu pada roda gigi mesin. Oleh karena ukuran gigi roda besar dan kecil sama, roda yang besar memiliki gigi lebih banyak. Jika banyak gigi untuk tiap roda dilambangkan dengan N, maka hubungan roda gigi yang bersinggungan berlaku persamaan omega ANA sama dengan omega BNB. Yang terakhir, hubungan roda-roda setali. Roda-roda yang dihubungkan dengan tali memiliki arah putaran laju linear yang sama. Dalam keadaan ini berlaku persamaan FA sama dengan FB, omega ARA sama dengan omega BRB.
Teman-teman, teknologi pada gerak melingkar seperti pada roda gigi, biang lala, jarum jam, kipas angin, dan sebagainya ternyata sangat erat ya dengan kehidupan kita. Tanpa kita sadari, tanpa fisika, mungkin kehidupan kita tidak semaju ini. Baik, teman-teman, sekarang waktunya berdiskusi dan tanya jawab. Silahkan pause video ini untuk memulai diskusi. Untuk teman-teman, jangan lupa belajar dan baca buku ya. Walaupun keadaannya masih seperti ini, tetapi semangat kita nggak boleh padam. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.